ampun kepada Allah atas segala perbuatan tercela, dosa yang telah dilakukan, dan berupaya sekuat tenaga hati untuk tidak akan mengulangi perbuatan tercela. Bisa anda tidak akan mengulangi lagi perbuatan tercela? Insya Allah. Ya, minta pertolongan kepada ya Allah. Hari ini kita sudah melaksanakan pelatihan manajemen tobat, minta perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk supaya tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Dosa kan banyak sekali tuh. Wah, banyak sekali tuh. Munafik atau apa ya? Miras, apalagi itu. Mabok, berjudi, berzina, wah macam-macam. Kira-kira bisa anda menyetop semua, stop. Dan kita benar-benar bertobat meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, tobat itu kembali, ya, kembali. Ada yang kembalinya dalam keadaan muslim, ya kan? Dari Allah kembali muslim, ya alhamdulillah masih muslim. Kadang-kadang kembalinya bukan muslim, ada enggak? Ada. Dari Allah kembalinya mukmin, ya kan? Muslim kan melaksanakan rukun Islam, mukmin orang yang melaksanakan rukun iman, ya. Dari Allah pulangnya mutakin, wah ini luar biasa nih. Bertakwa, orang yang bertakwa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini luar biasa nih. Dari Allah kembali muhsin. Muhsin itu merasakan Allah itu hadir dalam diri kita. Allah melihat kita. Sekarang Allah melihat kita enggak? Melihat. Itu muhsin namanya itu. Kita dekat dengan Allah, muhsin. Begitu meninggal ya selamat. Merasakan Allah dekat dalam diri kita. Ya. Kembali dari Allah kepada mukhlis. Nah, mukhlis ini adalah agak tinggi lagi daripada muhsin. Ibadahnya itu bukan karena ingin surga atau ingin takut kepada neraka, kan gitu kadang-kadang. Wah, takutlah kepada neraka, ya itu baik juga sih, bagus juga. Takutlah azab Allah, ya benar juga. Tetapi ini benar-benar yang tingkatan yang paling tinggi. Perkara surga neraka itu urusan Allah, yang penting kita berbuat baik, kita soleh, soleha, kita terus belajar agama, ngaji dan sebagainya. Surga neraka urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar ikhlas yang paling tinggi itu. Kadang-kadang kan puasa ingin pahalanya besar supaya masuk surga, ya itu benar. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi, kita ibadah, kita bertobat kepada Allah bukan karena takut kepada neraka atau ingin surga, tapi ikhlas tanpa pamrih karena ini adalah perintah Allah kepada kita. Ya, sehingga terserah Allah lah. Yang penting kita ibadah dengan baik. Ya, ikhlas sehingga kita itu menjadi orang yang benar, minimal benar lah. Kadang-kadang pintar tapi belum benar, ada juga ya. Ada orang pintar tapi tidak benar. Ada orang yang benar tapi tidak pintar, milih yang mana kira-kira? Tidak benar tapi pintar. Benar tapi pintar. Oh. Kan ada tidak benar tapi pintar. Ada tidak pintar tapi benar. Nah, yang cerdas yang milih yang pintar dan benar. Yang ketiga tidak pintar tidak benar lagi. Ya, bodoh sama sekali. Sudah miskin sombong, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, wah celaka tuh. Kan begitu. Nah, itu tingkatan paling rendah. Paling tinggi adalah ya benar, ya pintar, dan benar-benar ikhlas karena Allah. Ibadah bukan karena ingin surga atau neraka, tapi karena semata-mata itu adalah perintah Allah. Terserah mau surga neraka, yang penting kita itu ibadah dengan sebenar-benarnya. Ya kalau kita diazab dengan baik, yang sebenarnya belum kita tidak lulus sebenarnya itu.
Sholatnya kadang-kadang begitu sholat ingat orang lain, ingat uangnya ketinggalan, dompetnya ketinggalan. Ya kalau Allah benar-benar mengazab kita itu setengah sebenarnya, kita tidak ada yang lulus kelihatannya itu. Hanya Allah dan Rasul kelihatannya yang lulus. Iya enggak? Sholatnya sudah tidak khusyuk, ya kan? Apanya? Sodakohnya kadang-kadang masih ingin dipuji oleh orang. Apa yang kita harapkan coba? Ngaji kadang-kadang juga ingin dinilai oleh orang kadang-kadang dan sebagainya. Nah sehingga kalau kita benar-benar dites oleh Allah tidak ada yang lulus itu. Kita gagal semua itu hanya Allah dan Rasul, tapi Allah pengampun. Nah kuncinya ini taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita itu diampuni seluruh dosa-dosanya dengan istighfar. Kalau Rasul itu dijamin surga istighfarnya berapa kali? Ada yang mengatakan 75 kali, ada yang mengatakan 100 kali, ya kan? Kita belum dijamin surga berapa kali istighfar? Nah, sebanyak-banyaknya. Jadi istighfar yang pendek ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada yang sayyidul istighfar, agak panjang, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah begitu meninggal dihapus dosa-dosa kita. Tentu saja dengan hati yang ikhlas karena Allah. Ada yang dari Allah kan akhirnya pulang dalam keadaan musyrik. Ada enggak, Bu? Ada pulang musyrik. Musyrik itu adalah menyekutukan Allah. Dagangnya supaya laris, datang ke mana misalnya ke dukun atau apa misalnya capek-capek supaya laris, mintanya bukan karena Allah. Ini juga celaka. Ya. Dari Allah pulangnya munafik. Apa itu munafik, Bu? Apa? Ucapan dan perbuatan berbeda. Nah, kita bagaimana kan begitu selama ini kadang-kadang ucapannya baik, perilakunya tidak baik, atau perilakunya baik, ucapannya tidak baik, atau tidak baik dua-duanya, ucapannya tidak baik, perilakunya tidak baik, atau ucapannya baik, perilakunya juga baik. Itu yang diharapkan, ya. Jadi musyrik itu berbeda antara ucapan dan perbuatan. Nah, maka hindari sifat begitu, ya kan? Karena kita itu tidak tahu kapan meninggalnya, gitu. Meninggal dalam musyrik ya celaka. Celaka. Dari Allah kembalinya munafik, dari Allah kembalinya murtad, apalagi murtad. Ya sudah Islam, sudah benar-benar Islam, masuk ke Kristen, ke Hindu, ke Buddha, ya celaka itu. Dari Allah sudah Muslim, fasik, meninggal dalam keadaan fasik. Fasik itu adalah orang yang tahu hukum-hukum Allah, tetapi tetap aja melaksanakan pelanggaran-pelanggaran. Sudah tahu itu haram, tetapi dilaksanakan juga. Sudah tahu berjudi itu haram, berjudi juga. Sudah tahu mabuk itu haram, mabuk juga. Itu adalah fasik. Sudah tahu apa misalnya di sini atau apa itu haram, tetap lakukan. Itu adalah fasik, ya. Kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak fasik, ya kan? Sudah tahu tidak boleh dilaksanakan. Kembali kemana? Dari Allah kembali ada yang kafir itu, ya. Artinya, ya benar-benar melawan Allah, justru menutupi kebenaran dan dia sendiri melawan kepada Allah. Ya, nah maka itu fasik. Nah maka hilangkan itu. Nah pulang itu juga harus membawa sifat-sifat yang ada dalam diri baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah yang kadang-kadang kita belum sadar, ya. Ini adalah
pelajaran di luar kita, padahal ini adalah dalam diri kita. Ya, kita harus sidik. Sidik itu apa? Dapat dipercaya. Sidik itu adalah benar, ya kan? Benar atau sungguh-sungguh dalam hidup, ya benar, sehingga kita itu ya tidak takut hanya kepada Allah semata-mata. Karena kita benar, posisinya benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah. Kan begitu. Itu sidik. Itu bukan hanya sifat Rasul ya, sifat kita, kembali kita. Kita itu harus benar. Ibu harus benar, bapak harus benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rasul yang kedua adalah amanah. Kadang-kadang kan, sifat Rasul amanah ya, kita tidak amanah gitu loh. Padahal itu adalah untuk kita sebenarnya. Bahwa kita itu harus amanah. Ya sidik, amanah itu apa? Bila ada ya misalnya titipan, misalnya diantaranya lah ya, sampaikan aja. Dapat dipercaya, bisa, ya kan? Dapat dipercaya, amanah ya, sehingga kita itu ya benar-benar melaksanakan sifat Rasul, bukan hanya sifat Rasul saja, tapi kembali kepada kita. Kita itu harus sidik, harus amanah, harus tabligh. Tabligh itu apa? Ya sampaikanlah walaupun seayat, ya kan. Habis ngaji dari sini, ini inti pelatihan manajemen tobat, sampaikan kepada yang lain supaya efektif. Kan ada kopiannya ya. Nah di rumah masing-masing sampaikan minimal kepada keluarga lah. Pada bapak, pada ibu, pada anak. Kumpul ayo nih. Tadi saya baru pelatihan manajemen tobat, materinya adalah, nah itu, sampaikan. Nanti anak, ya kan, suami, istri, ada sebagainya, suruh menyampaikan kepada yang lain juga. Ini namanya tabligh. Jadi sifat ini bukan hanya Rasul tabligh ya, lupa kepada kita, lupa kepada ibu bapak bahwa kita terus tabligh, sampaikan ilmu walaupun saya sedikit. Kan tinggal baca itu. Ya, ini manajemen tobat, ini kan gitu. Fatonah apa Fatonah? Ada namanya Ibu Fatonah ada? Ya kan, Ibu Fatonah. Namanya apa Fatonah itu? Fatonah adalah cerdas, pintar. Nah, kita harus cerdas, keseimbangan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual ada verbal, ini agak tinggi lagi, visual, ada kinestesis, ada logis, matematis, intrapersonal, naturalis. Contoh naturalis adalah misalnya tumbuh-tumbuhan, kita harus kreatif supaya bisa mempertahankan hidup kita. Bagaimana tumbuh-tumbuhan diolah bisa menjadi obat, herbalis. Itu kan naturalis tuh, ya kan? Bahan mentah dirubah menjadi bahan jadi, itu naturalis. Coba kalau Indonesia semuanya cerdas ya, naturalisnya itu bisa mempertahankan diri, tidak ada krisis moneter, tidak ada. Walaupun corona berjalan, kita itu bisa mempertahankan diri, bahkan bisa lebih hebat karena bisa mengelola lingkungan sekitarnya. Bahan mentah berubah bahan jadi. Itu yang dilakukan oleh orang-orang luar, rata-rata itu orang Cina, orang Taiwan, orang Amerika. Bahan mentah dirubah jadi motor misalnya kan, Honda, Jepang tuh, ya kan. Bahan mentah jadi mobil, bahan mentah jadi HP, bahan mentah di laptop, dijual, untung. Nah kita harus bisa begitu supaya kita tuh bisa mempertahankan diri dari ya krisis ekonomi dan sebagainya. Maka kita harus bisa kreatif. Bahan mentah bisa merubah menjadi bahan jadi dijual. Rasul kan pedagang, nah kita ikutin aja, ya kan, sehingga menjadi ya minimal sandang pangan papan terpenuhi lah, ya kan. Kan itu kebutuhan pokok minimal terpenuhi dulu. Ya beras ada, ya kan, makanan ada, rumah ada, pakaian ada, udah cukup itu, ya kan. Minimal itu. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang alami, ya,
dirubah bisa menjadi sesuatu yang bisa berguna, dijual sehingga laku. Nah, itu bicara masalah intelektual ya. Ada naturalis, ada ritmik. Ritmik itu ritme, tangan ada jenis suara lagu ya. Qori tadi lah ya kan. Bahasa apa yang qori tadi itu? Ya kan, baca Al-Quran. Itu kan kecerdasan ritmik, ritme. Ya kan? Sehingga jiwa seninya disalurkan kepada sesuatu yang berguna. Jiwa seni itu ritme, ritmik. Ya kan? Ada kecerdasan apa lagi? Intrapersonal. Intrapersonal itu adalah kecerdasan pengembangan diri. Ya, motivasi, ya, ngasih nasihat, saran, masukan dan sebagainya, itu motivasi supaya lebih maju lagi. Ada visual, ada verbal. Verbal itu berbicara, ya kan? Visual dengan teknologi dan sebagainya, itu bicara masalah kecerdasan. Kan dalam tubuh manusia kita kadang-kadang belum tahu 100% lah diri kita. Paling berapa persen ya mengetahui kita tuh? Paling 30% lah kecerdasan aja, kadang-kadang kita lupa apa aja ya kecerdasan kita, cerdas apa ya? Waduh, lupa lagi. Dalam otak kita ada apa aja, lupa. Nafsu kita ada berapa macam yang harus kita kelola. Kita kadang-kadang juga tidak tahu, lupa kadang-kadang. Coba saya ingin tanya, nafsu kita itu ada berapa sih dalam diri manusia itu sebenarnya harus dikelola supaya nafsu itu diarahkan pada yang baik. Ini itu harus tahu. Ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu sufiyah, ya kan? Mutmainnah. Ada yang namanya mutmainnah di sini, Ibu? Ada juga. Ya. Mutmainnah itu adalah nafsu yang baik. Tidak selama nafsu itu tidak baik. Yang mutmainnah itu adalah ketenangan jiwa. Bahkan Allah itu akan memanggil orang yang tenang jiwanya, Bu. Ayo sini. Ayo jiwa yang tenang, masuk sini dalam golonganku dan masuk ke dalam surgaku. Itu dalam Al-Quran dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayat Tuhan nafsul. Nah, ada kan Quran kan? Mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya apa? Hei jiwa yang tenang, kesini kumpul, masuk ke dalam golonganku dan masuk ke dalam surgaku. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempunyai ketenangan jiwa? Bahkan surga kelihatan dari wajahnya kalau tenang, ya kan? Penuh dengan kedamaian, keikhlasan, ya. Tidak ada perasaan dendam dalam diri kita, ya. Kita bersih secara rohani. Itu ahli surga, Bu. Bukan tahajudnya banyak, bukan, ya kan? Tahajud yang paling rakaat cukup itu. 2 rakaat ya, atau 4 rakaat. Baca Quran cukuplah sedikit-sedikit. Tetapi sifat sombongnya jangan ada di dalam diri kita, hilangkan. Jadi mutmainnah adalah ketenangan jiwa. Tenang itu akan bisa diraih oleh kita kalau materi ini taubat kepada Allah. Udah kalau pasar kepada Allah, kapanpun kita diambil nyawanya kita sudah siap. Itu. Dalam jiwa kita itu ada apa lagi? Ada mutmainnah, ada sufiyah, ada amarah, lawamah. Nah, kita kadang-kadang belum tahu yang sebenarnya tentang diri kita kadang-kadang. Maka kenalilah diri kita, maka akan mengenal Tuhan kita, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali ya, sidik, amanah, tablik, fatonah itu harus ada dalam jiwa kita, bukan hanya Rasul saja. Dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya sidik aja lah, yang lain tidak. Boleh enggak? Wah, sidik amanah enggak, tablik enggak, fatonah enggak, sidik aja. Ya tidak akan bisa. Saya milih amanah aja lah. Tablik tidak, fatonah tidak, sidik tidak, amanah saja. Ya tidak bisa. Atau hanya tablik menyampaikan pada orang lain saja, sementara fatonah tidak, amanah tidak, sidik tidak. Atau fatonah sajalah. Fatonah,
yang lain tidak bisa. Sidik itu adalah benar, harus dibarengi dengan amanah. Dipercaya. Amanah itu dapat dipercaya harus dibarengi dengan tabligh. Menyampaikan, sampaikan. Nah itu makanya ilmu yang sudah dapat, ya fotokopi itu, terus diemin di rumah, simpen aja. Disimpan. Jangan ya, nah itu tidak tabligh namanya kan, sampaikan ke keluarga, sampaikan. Nah, sudah tabligh kita itu, alhamdulillah sudah tabligh kita menyampaikan. Menyampaikan juga harus fatonah, cerdas. Kecerdasan itu tadi itu ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Intelektual ada 8, ada verbal, kinestesis, logis, matematis, interpersonal, internalis, ritmik, dan sebagainya. Tidak bisa kita milih salah satu, tidak bisa, atau 2 saja lah misalnya, boleh enggak? Sidik, amanah, tidak bisa. Tabligh tidak, fatonah tidak, atau 3 lah. Sidik, amanah, tabligh aja lah biar gampang lah. Fatonah tidak lah, boleh enggak? Enggak boleh. Satu paket kita itu harus sidik, amanah, tabligh, fatonah ada dalam diri kita, bukan hanya ke Rasul saja. Itu sehingga kita itu sudah mengarah nih pada masalah taubat akhirnya. Nah, karena kita pulang. Nah, sifat yang Rasul tadi maka akan menggabung dalam diri kita. Muslim, mukmin, mutakin, muhsin, mukhlis. Nah, kelima-limanya itu hebat, harus ada dalam diri kita itu. Muslim kita muslim, mukmin kita mukmin, mutakin kita mutakin, muhsin ya, mukhlis ya. Mukhlis itu ibadah bukan karena surga, bukan karena, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah Allah dan kita itu harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Maka akan kembali kepada Allah dengan selamat. 5-limanya itu ada dalam diri kita. Nah ini dalilnya ini. Saya kira ibu bapak hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Cinta. Pernah merasakan cinta, Bu? Nah ini juga ciri-ciri cinta nih, ya kan? Meluangkan waktu untuk bertemu dengannya. Ketika sedang jatuh cinta, biasanya kamu akan selalu menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan yang kita cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat kita ingat Allah, dalam keadaan duduk, berdiri, dalam keadaan dimanapun kita ingin selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghabiskan waktu sebanyak-banyaknya dengan yang kita cintai. Mengorbankan banyak hal ya, waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya ya, kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan diri apa adanya, bahwa kita itu sebagai muslim apa adanya kepada Allah. Merasa bergairah dan sulit melepaskan rindu hanya kepada Allah. Menikmati kebersamaan pada Allah, pada Rasul, baru keluarga kita. Cintanya pada suami, istri, anak, orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin, muslimat. Ini tandanya cinta. Menyucikan diri, ya, simbolnya dengan berwudu. Suci kan berwudu kan? Membaca bismillah, bersihkan mulut, berkumur 3 kali. Supaya apa? Itu kan simbol. Kita itu berkumur 3 kali, banyak dosanya di mulut. Ngomongin orang, nyakitin orang, menghina orang, fitnah orang. Dengan kita berkumur-kumur 3 kali mengingatkan, oh ini banyak dosanya, supaya hilang dosanya. Begitu berwudu, hilang dosa mulut kita. Bayangkan berapa kali bisa dihitung dengan jari dan mulut kita berapa kali dosanya itu. Ya, mulut kita itu banyak dosa. Maka berkumur, ingat kepada Allah.
Hidung kita dibersihkan 3 kali. Hidung juga banyak dosanya itu. Ya. Membasuh muka 3 kali, mukanya banyak dosanya. Dibersihkan dari dosa. Tangan banyak dosanya enggak, Bu? Oh, tangan kanan, tangan kiri, waduh dosanya luar biasa. Kepala itu simbol bahwa otak kita positif atau negatif kadang-kadang begitu kan. Telinga banyak dosanya ada. Orang lagi gunjing, apa ya tadi ya, ulangi lagi. Nah, ya kita ikut-ikutan gosip, telinga gitu kan. Kaki kita kanan kiri, melangkahkan kaki kemana aja, dosanya besar. Lanjutkan dengan doa. Doanya apa? Nah, saya kira sudah apa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya apa? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat. Ini intinya. Dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Ini kan doa, ya kan? Ini doa, insya Allah kalau terus menerus berdoa begini akan dikabulkan oleh Allah, ya kan? Nah, tujuannya apa? Supaya memelihara diri agar suci dari dosa, ya kan? Buat apa dosa-dosa terus, ya kan? Stop dari dosa karena kita sudah tobat, ya. Agar amal ibadah dapat diterima oleh Allah. Percuma kita amalnya banyak kalau belum bertobat, ya akhirnya akan mental itu. Misalnya kita sedekah tapi ingin dipuji oleh orang, mental itu ria, tidak akan diterima itu. Sholatnya ingin dilihat oleh orang, dinilai oleh orang, ya tidak akan diterima, ya kan? Jadi tobat dulu baru amal kita itu akan diterima, karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Agar dapat mengerjakan ibadah dengan sempurna, sholatnya harus sempurna, ya kan? Agar mendapatkan balasan yang baik di akhir nanti, agar mendapat petunjuk hidayah dari Allah, agar jiwa dan perasaan menjadi tenang. Memelihara diri dari suci dari dosa. Nah, dosa itu ada macam-macam di sini nih. Ada 3. Pertama, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah. Sholat berapa kali kita tidak sholat? Kadang-kadang kita sekarang mulai rajin sholat. Dulu bagaimana? Waktu SMP, kan ini kan reuni SMP ya. Waktu SMP dulu bagaimana itu? Belang bentong apa tidak? Ya kan? Tadi ada gurunya kesini, siapa yang guru itu? Pak Udin kesini, gurunya harusnya datang kesini nanti, ya kan, menilai. Oh dulu ini belang bentong itu kan ketahuan. Nah, bagaimana cara tobatnya kan? Itu sudah berapa kali kita tidak sholat. Nah, jadi ada pembayar kafarat di sini itu, ya kan? Puasa Ramadan terutama. Coba dari SMP sampai sekarang pernah Anda meninggalkan puasa? Wajib. Iya, puasanya wajib. Pernah kita kadang-kadang itu lupa, batal misalnya. Nah, harus diganti itu berapa kali, maka ditulis. Terutama yang bisa berhalangan, Ibu ya, berapa kali tulis supaya tidak lupa. 5 kali, 10 kali. Nah, itu. Zakat, pernah kita lupa zakat? Kafar dan sebagainya ini. Ini adalah dosa yang meninggalkan kewajiban dari Allah. Yang kedua adalah dosa di antara, nah misalnya apa? Meminum minuman khamar, ini dosa. Memakan riba, ya kan? Dan sebagainya.
Nah ini juga perbaiki, ya kan? Jadi dosa karena melanggar perintah Allah. Dan yang ketiga